أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Jangan mau dijajah penyakit, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Kak Reza, syukron. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang saya hormati Kang Reza dan seluruh kru yang bertugas di balik layar dari Meaningful Ways Team. Terima kasih sekali lagi masih memberikan peluang amal soleh ini kepada kita semua yang berkumpul tentunya di Zoom pada pagi hari ini. Juga yang selalu saya banggakan, insya Allah saya doakan segala kebaikan Bapak Ibu semuanya yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Semoga ya, insya Allah Allah hindarkan dari penyakit-penyakit bahaya. Amin. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin. Allah mudahkan dikala saat menghadapi sebuah problematika. Amin. Allah berikan solusi jalan keluar dari segala permasalahan hidup saat ini yang mungkin saat ini masih ada hutang. Allah izinkan bisa lunas dengan cara yang terbaik, dengan cara yang cepat. Amin. Dan yang ingin sekali berangkat ke tanah suci melaksanakan umroh atau ibadah haji, maka Allah panggil, Allah lancarkan perjalanannya menuju ke tanah suci. Dan kelak kita insya Allah bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kelak kita pun diizinkan Allah bisa berkunjung atau bahkan minum air yang ada di air telaga Rasulullah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Konon katanya dengan minum air seteguk saja di telaga tersebut kita gak bakal ngerasa haus selama-lamanya. Masya Allah tabarakallah ya. Amin. Semoga terbaik semuanya untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini syukur yang bisa kita rasakan bersama. Allah izinkan kita terbangun dengan segar, sehat, tanpa ada kesulitan. Maka sebaiknya yang paling dulu atau yang paling pertama kita ingat adalah Allah. Memang setiap orang di antara kita punya masalahnya masing-masing. Ada yang sedang mungkin punya masalah, kemudian ada yang sedang sakit, ya. Kemudian ada yang sedang punya hajat, ya. Tapi tetap terbangun dari tidur, yang kita ingat terlebih dahulu adalah Allah dulu. Jika kita sudah puas mengingat Allah, barulah kita kemudian minta izin, ya Allah. Sesungguhnya hamba sedang susah, tapi Engkau adalah yang Maha Penyayang dari Maha Penyayang. Kira-kira itu mirip sama doanya salah satu nabi kita ya. Ya Allah, sesungguhnya hamba sedang sakit, tapi hamba tahu Engkau adalah yang Maha Penyayang dari di antara yang Maha Penyayang lainnya. Ya, kata Bu Wiwit, betul. Dari doanya Nabi Ayub. Salam sapa buat teman-teman. Di sini ada Bunda Ayi dari Medan. Aman ya Medan ya Bunda ya?
Kemudian ada Kak Risa Caca, ini Masya Allah. Eh, Selalu ya terdepan ini beliau nih kalau on cam kameranya ini paling di depan nih di platform manapun yang saya jumpai beliau. Kemudian ada Bu siapa ini namanya Bu Oppo CPH 2159. Salam sehat selalu ya. Kemudian ada Ayahanda Harjito seperti biasa, ini masih selalu di barisan terdepan webinarnya. Kemudian ada Bunda Zaliyah sepertinya di rumah sakit ya, siapapun yang sekarang sedang sakit. Semoga insya Allah Allah angkat penyakitnya, sembuh, tidak sakit-sakit lagi. Allah bantu untuk pembiayaannya ya, Allah bantu untuk pengobatannya nanti. Ada Teh Elis, ada Pak Sudarti, Pak kok Pak salah, Bu Sudarti, eh, apa asal ngomong aja ya Sudarti Bu Sudarti mohon maaf, ada Teh Yanti, ada Mbak Dia Pusporini, Kak Linda, Bunda Nur Muderika, kemudian ada Kak Mike, ada Mbak Nina, Mbak Nini Garut, Mbak Rismawati, Bu Tini, Bu Lilis, dan ibu bapak lain semuanya ini banyak banget Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan yang sudah berkenan untuk open camp ya. Jadi lebih semangat nih saya ngajarnya nih ya. Di sini nanti teman-teman akan ada visualisasi slide yang saya tampilkan untuk menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Cuman teman-teman kalau ada yang pernah lihat materinya, judulnya ya, jangan mau dijajah penyakit ya. Tentu ini spesial ya di bulan Agustus ini. Kita tahu bersama ya ada proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama kita ya Bung Karno dan wakilnya ialah Bung Hatta. Oke. Nah, ini dia visualisasi materi pagi hari ini jangan mau dijajah penyakit. Spesial Hari Proklamasi Republik Indonesia ya, disampaikan oleh saya sendiri insya Allah. Siap belajar semuanya Bapak Ibu? Sudah keluarin catatannya, pulpen, kemudian posisi duduknya sudah yang terbaik, yang paling nyaman, kusyuk, semoga tidak ada gangguan. Yang saya takutkan ini sinyal ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Cuman mungkin kalau saya lihat di monitor kayak gambar saya itu kayak pecah, tidak jelas gitu ya mungkin ya. Kalau muka saya emang nggak apa-apa pecah. Yang penting tulisannya ini yang saya khawatirkan apa itu nggak jelas ya. Kang Reza di monitor Kang Reza tulisannya jelas apa ini pecah ya itunya pixelnya ya. Aman-aman dok, aman, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Yang semangat lagi salah. Yang puasa hari ini semangat ya. Semoga Allah terima ibadahnya dan dijadikan wasilah untuk hidup sehat panjang umur setelah ini ya. Cuman mohon maaf saya hari ini nggak puasa ya. Kemarin Senin puasa tapi kalau yang Kamis ini belum puasa dulu karena nanti siang ada rapat. Nah, seperti biasa. Kalau rapat tuh biasanya ada ini hidangannya gitu ya. Kayaknya agak sayang gitu kalau mau lewatinnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada 480 partisipan. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, selamat bergabung. Barakallahu fikum semuanya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bisa memahami konsep penjajahan seperti biasa. Kalau Dokter Gustaf itu kalau membahas tentang sesuatu, kita tuh pasti akan mengulik atau membedah esensi dari istilah tersebut. Kemarin kita sudah sama-sama membedah esensi dari sholat, esensi dari olahraga, esensi dari apa ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang hari ini adalah esensi dari penjajahan. Esensi itu artinya mungkin bisa kita simpulkan ya intisari lah, atau kunci ya gitu istilahnya ya, esensi gitu ya. Intisari bisa, kunci bisa gitu, atau tema bisa. Nah, ada 3P teman-teman tentang penjajahan, yaitu yang P pertama penguasaan. Nanti kita lihat penguasaan ini kalau dianalogikan pada sebuah negara itu seperti apa ya. Kita lihat ya. Nah, penguasaan kalau pada sebuah negara itu berarti mengambil kendali penuh atas hak pihak lain. Jadi misalnya ada entitas dari luar negeri datang
kemudian ngeklaim bahwa pemerintahan mereka yang megang. Nah, itu kan berarti penjajahan ya. Sedangkan di dalam negeri kita sudah ada entitas yang lebih dulu. Sudah ada entitas yang lebih dulu yang menempati wilayah ini, maka yang datang dan kemudian menguasai itu bisa kita kategorikan sebagai penjajahan. Nah, mirip seperti kita lihat sekarang saudara-saudari kita di Palestina, terutama di Gaza, sedang di eh, bombardir, di bumi hanguskan. Itu bukan perang, teman-teman. Itu genocide atau genosida, pembunuhan. Kalau perang itu artinya bukan ada sifatnya memang sama-sama perebutan, tapi yang saling bunuh-membunuh tuh hanya di pihak militernya saja. Nah, tapi kan kalau kita lihat di Gaza ini yang dibunuh-bunuhin tuh warga sipil. Nah, itu genocide ya. Jadi jangan ada di antara kita umat muslim yang mengatakan ini perang. Ya memang ada perlawanan dari pihak Palestina, nah, tapi tentu sebenarnya ini adalah pembunuhan atau genocide ya. Kita lihat memang di Palestina ada warga yang lebih dulu menempati wilayah itu, yaitu adalah warga sipil Palestina. Lalu kemudian ada pihak lain yang datang dari luar, kemudian ngeklaim ini adalah wilayah mereka. Nah, itu kan berarti penjajahan. Tapi dok, konon katanya Israel, Israel itu kemudian mengatakan ini adalah wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Iya, dulunya memang dijanjikan untuk Bani Israel. Kalau kita runut sampai ke zamannya Nabi Nuh, Nabi Nuh punya 3 orang anak. Nah, ini sedikit belajar sejarah ya, biar makin seru, makin lulah, biar makin luas pembahasan kita. Nabi Nuh punya 3 orang anak. Ada Sam, Ham, sama Yafet. Saya ulangi, Sam itu ya yang kemudian sekarang keturunannya adalah orang Arab, kemudian Yahudi asli. Nah, itu adalah dari keturunannya Sam. Kemudian yang keturunan yang kedua ialah Ham. Ham itu yang sampai sekarang keturunan orang-orang yang kulit hitam. Ya, orang Afrika, suku Aborigin itu kan kulitnya hitam semua ya. Orang-orang di tanah Amerika juga yang dulunya yang banyak sekarang orang hitam itu keturunan dari Ham. Kemudian ada Yafet. Nah, Yafet itu yang sekarang keturunannya banyak di mana-mana, yang Cina, Jepang, Eropa, kemudian ada di Amerika ya, Kanada itu banyak dari keturunan Yafet. Jadi dikatakan anak Nabi Nuh yang paling luas keturunannya adalah Yafet. Indonesia keturunan siapa, Dok? Indonesia keturunan campuran antara Ham sama Yafet. Yafet itu ciri khasnya kulitnya putih. Kalau Ham ciri khasnya kulitnya hitam. Jadi Indonesia kulitnya apa dong? Hitam ketemu putih, jadi apa? Coklat, kuning gitu lah ya, kuning langsat katanya. Jadi kita tuh campuran Yafet sama Ham. Nah, kalau kita lihat tadi Yahudi asli itu keturunan dari Sam, ya. Jadi yang Bani Israel itu adalah keturunan dari Sam. Sedangkan Yafet itu ternyata di bawahnya nanti ada keturunan dari anak Nabi Nuh yang namanya Yafet, punya anak cucu yang namanya Askenazi ya. Nah, Askenazi itulah kemudian jadi cikal bakal Yahudi palsu atau Yahudi yang ngaku-ngaku atau Yahudi yang sampai sekarang kita kategorikan Zionis. Nah, itu bukan dari keturunan Sam. Mereka dari keturunan Yafet. Nah, jadi memang bengis-bengis jahat-jahat semuanya ya, yang keturunan Yafet ini ya. Sehingga itu mereka yang ngeklaim bahwa Palestina tanahnya mereka. Padahal memang sebelumnya pernah dijanjikan tanah Palestina itu dijanjikan untuk Bani Israel. Sayangnya, kita semua tahu dijelaskan dalam Quran dan hadis, Bani Israel itu sebenarnya adalah umat terpilih sebetulnya. Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan dari Nabi siapa Yakub ya, dari Nabi Yakub yang kemudian diberikan panggilan sayang ya. Nabi Yakub itu punya nama lain Israel ya. Sehingga anak-anaknya namanya Bani Israel. Nah, jadi teman-teman kalau mau nyebut tentang negara Israel, nyebutnya jangan Israel atau jangan nyebutnya Israel karena kalau Israel itu adalah nama kesayangan. Kalau saya nyebutnya Israel, hell, hell neraka ya. Jadi eh,
gara-gara sifat-sifat dari Bani Israel atau anak-anak keturunan Israel ini yang seringnya mengecewakan Allah sehingganya perjanjian itu pun dibatalkan. Tanah ini tidak jadi milik mereka lagi. Nah, sehingga sekarang kita sudah sama satu visi tanah yang sebelumnya ini dijanjikan kepada mereka itu semua dibatalkan dan diberikan pihak yang baru sekarang kepada anak keturunan dari Ham. Nah, siapa yang baru tahu ternyata anak apa namanya siapa anak-anak di Palestina itu keturunannya keturunan Ham bukan keturunan Sam. Tapi ya memang itu sunatullah ya, memang sudah Allah gariskan, memang sudah Allah tetapkan semuanya. Nah, itu dia penjajahan. Sedangkan kalau analoginya pada tubuh, ialah ini dia penyakit mengendalikan tubuh kita. Gula darah pada penyakit diabetes mellitus. Nah, sehingga eh, gula darah ini yang seolah-olah seperti mengendalikan kita ya. Kalau kita kemudian pas lagi gula darahnya tinggi, lalu kemudian kita harus minum obat, kita harus istirahat, padahal kita lagi asik-asiknya mau ngerjain sesuatu. Nah, itulah contoh ketika penyakit eh, mengambil alih atau mengendalikan hari-hari kita, mengendalikan tubuh kita. Kemudian yang kedua ialah pemaksaan. Pemaksaan ini kalau analoginya pada negara, ya betul ya, memaksakan kehendak tanpa persetujuan, melawan hak asasi manusia. Nah, itu juga pemaksaan ya. Kalau pada tubuh manusia berarti ini rasa sakit memaksa kita mengubah aktivitas, pola makan dan bahkan tidur. Teman-teman kebayang nggak kalau pas lagi sakit kepala, nggak bisa ngapa-ngapain, udah pokoknya tidur aja, duduk aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian kalau teman-teman ada yang punya penyakit jantung bengkak, jalan jauh dikit, sesak napas, naik tangga, sesak napas, angkat gayung, sesak napas, ya. Jadinya nggak berkualitas rasanya hidup. Nah itu ya, seolah-olah penyakit itu memaksa kita untuk mengubah aktivitas kita hari-hari. Sampai sini paham teman-teman? Kemudian 3P dari penjajahan yang ketiga ialah perampasan. Kalau di konsepnya negara ini perampasan ya sama ya ini ya, menguras sumber daya dan hak milik orang lain ya, hak asasi orang lain dirampas, sumber kekayaan alam dirampas ya. Dan perlu kita ketahui bahwa penjajahan tidak selalu datangnya dari luar, tapi juga bisa dari dalam entitas itu sendiri. Dijajah oleh entitas itu sendiri itu juga bisa. Artinya sumber daya ini kemudian dirampas ya, bukan dikelola untuk kemaslahatan umum, untuk masyarakat, tapi sumber daya itu kemudian dijual-jualin, hasil keuntungannya hanya digunakan untuk pribadinya saja. Nah, itu juga sama, bisa kita maknai sebagai penjajahan. Aduh, ini ibu-ibu, jangan coret-coret di layar, kelihatan banget ini jadi ganggu pembelajaran ya. Lalu kemudian untuk perampasan yang analoginya pada tubuh manusia, nah ini dia. Seolah-olah penyakit itu mencuri energi, waktu, dan harta kita untuk biaya pengobatan, serta merampas kualitas hidup. Jadi, kita punya tabungan yang udah kita simpen bertahun-tahun, qadarullah gara-gara kita selama bekerja tidak memperhatikan kesehatan, ketika masuk usia pensiun malah sakit. Tabungan yang udah kita kumpulkan untuk umroh misalnya, untuk apa ya, bangun rumah, malah habis untuk berobat. Nah itu ya, penyakit itu ya seperti itulah metode penyakit menjajah tubuh kita itu dengan 3P ini. Penguasaan, pemaksaan, dan perampasan. Sampai sini paham teman-teman? Ya, qadarullah ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau screenshot dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman, pintu masuknya penjajahan ya. Abaikan gambar di sebelah. Saya kok agak susah nemuin gambar penjajah ya, tapi ya udahlah. Anggap aja ini sekelompok orang berkuda yang mau masuk ke negara kita, eh, mau merebut negara kita ya.
Ya kalau kita lihat dulu Indonesia kan juga didatanginnya sama Portugis sama Spanyol ya itu kan memang lagi masih zaman-zaman kok apa ya? Zaman-zaman kuno ya, zaman-zaman kerajaan gitu kan. Ya alat-alat tempur mereka ya kuda, eh, apa tombak, pedang, terus sama mungkin senapan panjang itu yang sekali tembak sekali eh, di apa namanya ya, dikokang ya kalau bahasa Pontianaknya. Ya, atau kalau bahasa Indonesianya apa. Nah, ini pintu masuk penjajahan. Sekali lagi saya ingatkan, penjajahan nggak selalu melulu dari luar negeri atau nggak selalu melulu dari luar entitas. Dia juga bisa datang dari dalam entitas itu sendiri. Nah, jadi perlu hati-hati ya. Sekarang pintu masuknya lewat apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama, lemahnya pertahanan. Nanti kita akan bahas maksudnya lemah pertahanan bagaimana. Pintu yang kedua, kurangnya kepekaan atau kurangnya kesadaran. Ya, itu juga ya. Kurang was-was nah, misalnya. Kok kurang was-was? Kurang awas. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, perpecahan internal. Yang keempat, ketergantungan berlebih. Oke, apa ini maksudnya nih? Ya, yang kelima ialah sumber daya terkuras. Jadi kalau 5 poin ini semuanya terjadi pada sebuah entitas atau semuanya terjadi pada sebuah negara, maka siap-siaplah negara tersebut akan dimasuki oleh entitas asing yang akan merebut, yang akan kemudian bahkan menjajah. Dan memang sudah Allah katakan ini sudah jadi sunnatullah ya istilahnya ya, bahwa eh, ketika ada suatu apa ya sekumpulan orang sudah diberikan peringatan oleh Allah tapi tidak berubah-ubah. Mereka tidak sadar ada peringatan dari Allah. Maka sunatullahnya apa? Umat tersebut akan digantikan dengan umat yang lain. Saya lupa di ayat Quran berapa gitu ya. Kalau ada yang ingat, boleh dibawa di kolom chat biar sama-sama belajar. Jadi ketika ada sekumpulan umat sudah dikasih peringatan tidak mau sadar-sadar, akhirnya sudah Allah datangkan umat yang baru untuk menggantikan umat yang lama ini. Tapi uniknya di sini Allah tidak mengatakan umat yang menggantikan itu adalah umat yang baik. Enggak. Allah enggak mengatakan seperti itu. Pokoknya Allah cuman bilang atau Allah cuman berfirman digantikan dengan umat yang baru. Kita nggak tahu umat yang baru ini baik atau nggak baik. Ya makanya teman-teman kita sebagai warga negara, kita sebagai umat muslim, yuk jangan sampai kita digantikan sama umat yang lain ya. Kalau digantikan sama yang lebih baik, alhamdulillah. Kalau yang lebih buruk, waduh, nanti kita dimintain pertanggungjawabannya ya. Ya, kata Bu Siti Mariam pas banget membuat analoginya ya. Alhamdulillah ya. Ini hanya berdasarkan pengamatan ya. Oke, kemudian Mbak Ida bilang semua ciri-cirinya, ups, nanti kita di ini loh, nanti di blacklist. Ini bukan maksudnya mempropaganda, mengompor-ngompori ya. Ini kan saya nggak bilang ini negara Indonesia. Ini belajar, kita belajar bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dan mempertahankan negara kita dengan baik, gitu ya. Oh ya, Mbak Devi bilang di Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, ini Mbak Khairul Rahmi ini kok live nih? Apa tersinggung apa gitu? Enggak lah ya, mudah-mudahan enggak tersinggung cuman karena ada kegiatan di luar. Oke, sip. Kita pelajari satu-satu deh tentang pintu masuknya ini. Yang pertama ini dia tentang lemahnya pertahanan. Nah, teman-teman, di sini akan kita bikin dua apa ya? Analogi ya. Yang sebelah kiri ini adalah kalau analoginya pada negara. Sedangkan yang kanan ini adalah tubuh. eh, Lemahnya pertahanan di negara itu bisa dipengaruhi oleh dengan jumlah tentara yang sedikit. Nah, ini masuk akal ya. Kalau sebuah negara punya tentara yang banyak, mungkin bisa jadi bisa memenangkan pertempuran. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Islam sudah membuktikan sendiri dalam beberapa peperangan mempertahankan harga diri melawan orang-orang kafir, seringnya kalah jumlah. Perang Badar,
perang Parit ya. Apa nama lain perang Parit? Astagfirullahaladzim, lupa saya. Yang Rasul memerintahkan Khandaq ya, perang Khandaq ya. Itu Rasul memerintahkan membangun parit eh, belasan kilometer. Kalau nggak salah 19 kilometer itu total panjang paritnya ya. Dikala saat itu umat Muslim sedang apa ya, sedang terpuruk, sedang kesusahan, tapi Allah takdirkan menang di perang Khandaq walaupun jumlahnya kalah jumlah antara pejuang Islam sama pejuang yang kafir ya. Dan perlu diketahui bahwa di antara pejuang Islam ini di antaranya di dalamnya ada orang Yahudi juga. Ada Bani Israel, tapi tentu orang Yahudi ini beda dengan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang dulu tidak sebengis dengan yang sekarang. Oke. Kemudian ada satu lagi perang yang luar biasa. Lagi-lagi orang Islam kalah jumlah dibandingkan yang kafir. Ialah perang Islam melawan tirani dari Romawi. Romawi. Persia. Dari kerajaan Persia yang waktu itu dipimpin oleh seorang jenderal yang zolim. Dan alhamdulillah atas izin Allah pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun sedang dalam kondisi yang sakit parah beliau, tapi Allah takdirkan beliau masih bisa memimpin peperangan dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan kemenangan. Nah, jadi memang faktor pertama yang saya tulis jumlah tentaranya sedikit bisa jadi faktor eh, penyebab kekalahan juga bisa, tapi juga bukan itu satu-satunya ya. Oke, kemudian yang kedua ya Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi ya betul. Lalu kemudian ini dia yang kedua alat tempur terbatas. Alat tempur terbatas yang ini masuk akal, bisa menentukan kekalahan. Anggaran militer minus, nah ini juga bisa ya menjadi penyebab lemahnya pertahanan. Kemudian yang keempat, pendidikan dinomor dua kan. Nah, jadi teman-teman hati-hati kalau mendapati sebuah negara yang tidak menomorsatukan pendidikan. Pendidikan dinomor dua kan, dinomor tiga kan, atau di terakhir-terakhirkan, dimundur-mundurkan. Siap-siaplah negara tersebut akan menghadapi sebuah penjajahan. Baik lu dari luar maupun penjajahan dari dalam negara itu sendiri. Ya, sehingga kita sebagai orang tua jangan pernah apa ya, jangan pernah menganggap remeh pendidikan. Ya, tetap kita utamakan pendidikan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudari kita. Karena ketika ada sebuah entitas atau sebuah negara yang tidak apa ya, memprioritaskan pendidikan, maka kemudian akan berkurang orang-orang pintar di dalam negara itu yang akan mempertahankan negara tersebut. Sekarang kalau analoginya pada tubuh, nah ini dia ya, masuk akal ya, sistem imun yang lemah. Sistem imun yang lemah ini dipengaruhi oleh makanan yang haram, makanan yang buruk ya, atau makanan yang tidak toib gitu ya, sama aja ya. Kemudian kurang istirahat dan emosi negatif. Nah, ini udah jelas. Banyak peringatan Allah di dalam Quran maupun wasilahnya dari sabda Nabi Muhammad yang intinya kalau mau sehat itu ya makanan yang halal, makan yang baik-baik. Kemudian istirahat itu juga penting, serta jangan pernah memendam emosi negatif. Emosi negatif apa saja dok? Ya banyak. Amarah, dendam, dengki, hasad, iri hati, menyesal, menangis, ya tentunya menangis yang berlebihan, menangis yang salah tempat. Menangisi dosa masa lalu, oke boleh. Menangisi mantan, oh nggak boleh. Menangisi apa ya, idola, nah itu nggak boleh. Kalau idolanya Rasul, boleh. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan pertahanan tubuh lemah ialah sistem pembuangannya sibuk. Teman-teman, di tubuh kita tuh ada sistem pencernaan, ada sistem pertahanan tubuh, ada sistem pernafasan, serta tak lupa yang tak kalah penting adalah sistem pembuangan. Nah, ini kata kuncinya. Kalau mau sehat,
Jangan nyibukin detoksifikasi atau jangan bikin tubuh kita itu sibuk detox. Tapi dok, detox itu kan bagus untuk badan. Iya, detox yang sesekali akibat pola hidup kita yang sehat. Tapi kalau kita kemudian sehari-harinya pola hidupnya nggak sehat, maka tubuh kita tuh setiap harinya akan melakukan detox. Nah, itu akan membutuhkan bahan bakar yang besar, akan membutuhkan energi yang besar. Jadi tubuh kita nggak bisa melaksanakan proses-proses yang lain. Atau maksudnya proses-proses tubuh yang lain itu jadi terganggu. Ini analoginya tuh ketika sebuah negara sibuk eh, mendeportasi orang-orang yang terindikasi teroris atau terindikasi penjajah gitu ya. Sehingga mungkin akhirnya fokus pemerintah kepada pendidikan, fokus pemerintah kepada kesehatan jadinya menurun. Fokus pemerintah kepada apa ya, administratif negara juga pasti mungkin akan menurun fokusnya karena sedang fokus melawan penjajah. Nah gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalau mau sehat adalah ya itu hidup sehat supaya tubuh kita tuh nggak sibuk mendetoksifikasi. Perlu diketahui setiap malam kita itu tubuh kita mengalami detoksifikasi. Kalau kita hidup sehat, maka proses detoksifikasinya ringan. Nah, sebaliknya kalau Anda masih ya doyan makan mie instan, masih doyan makan gluten, gula pasirnya banyak, gorengannya banyak ya. Nah, itu dia tubuh kita tuh akan sibuk membuang, tapi tubuh kita akan menurun kualitas untuk memproduksinya, memproduksi sel baru, memproduksi tenaga ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua ialah kurangnya kepekaan atau menurunnya kesadaran. Kesadaran yang saya maksud bukan kemudian pingsan, bukan ya, tapi kesadaran secara batin, ya, bukan kesadaran bukan kesadaran secara fisik, melainkan kesadaran secara batin. Analoginya kalau pada sebuah negara, ketika sebuah negara mengabaikan beberapa tanda ini, yang pertama itu adalah bergesernya moral. Moral bangsa banyak yang bergeser, ya. Itu maka siap-siap negara itu akan kedapatan penjajah ya. Ketika di masyarakat sudah mulai dianggap biasa tentang perzinahan, korupsi, kebodohan semuanya sudah dianggap biasa, maka itulah tanda bahwa moral bangsa tersebut sudah bergeser. Teman-teman saya itu semakin hari semakin males dan semakin takut mau nonton berita. Dan semakin males mau buka media sosial karena sering banget muncul berita-berita tentang pembunuhan, berita tentang apa ya, kezoliman lah intinya ya. Ya mohon maaf ada pemerkosaan, ada penganiayaan. Terakhir kemarin yang bikin hati saya sakit sekali rasanya itu adalah berita yang terakhir seorang balita umur 3 tahun disiksa, dibunuh oleh seorang laki-laki biadab ya, bahkan di video dan dikirimkan kepada ibunya. Ya, terlepas dari apapun penyebabnya dan latar belakangnya, tapi ya Allah, disitulah ketika hati seorang manusia itu sudah dimatikan dan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa lagi mendapatkan petunjuk. Nauzubillah min dzalik. Hadiahnya apa? Kalau ada seorang manusia yang hatinya kemudian sudah ditutup, hadiahnya adalah neraka. Jangan sampai teman-teman kita apa ya, berada di golongan tersebut ya. Mari kita selalu berdoa. Allah selalu masih izinkan kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, banyaknya demonstrasi. Nah, teman-teman, demonstrasi itu terjadi akibat aspirasi yang tidak diterima oleh pemerintah atau negara atau pengambil kebijakan. Jadi, ketika banyaknya aspirasi masyarakat atau aspirasi sekelompok golongan itu tidak diterima oleh pengambil kebijakan, maka itulah kemudian aksi akan dilanjutkan dan kemudian mungkin berujung demonstrasi. Sehingga kalau ada sebuah entitas yang mulai banyak banget terjadi demonstrasi, nah maka entitas tersebut sudah menurun kredibilitasnya, sudah menurun integritasnya, dan bisa jadi akan mendapatkan peluang untuk dijajah. Kemudian yang ketiga, inflasi yang meningkat. Nah, ini udah jelas ya.
Negara tersebut akan semakin lemah, entitas tersebut akan semakin goyah, ya, karena mata uangnya semakin tidak berharga. Mbak Sari, dokter keren banget, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ngobrolin kesehatan sampai ke siroh dan kebangsaan sampai kantor ya. Insya Allah lah ya. Apa sebatas yang saya tahu sih. Masih banyak mungkin sebetulnya yang di luar sana yang banyak terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah antek asing masuk ya. Jadi artinya ya mungkin itu mata-mata atau mafia dari luar negeri, luar entitas yang kemudian masuk. Nah, itulah. Tapi sayangnya negara tersebut mengabaikan tanda-tanda ini sehingga siap-siap deh mendapatkan peluang dijajah. Nah, sekarang kalau di tubuh sama-sama mengabaikan tanda, cuman kalau tubuh gimana? Nih, itu tanda-tandanya apa? Sakit mah, sakit kelapa, kolesterol naik, gula darah naik, asam urat naik, tangan dan kaki sering kesemutan, mood naik turun atau swing ya. Swing itu artinya ya inilah, ayun-ayun gitu ya. Dia bisa naik, bisa turun gitu kan. Itu maksudnya mood swing. Nah, teman-teman perhatikan, kalau ada teman-teman perhatikan di sini ada tulisan kolesterol naik. Dok, bukannya kolesterol itu dibutuhkan oleh badan? Bukannya kolesterol itu baik untuk badan? Iya, tapi kalau kemudian kita dapati jumlahnya naik, maka itu pertanda penyakit tubuh kita tidak baik-baik saja. Ibaratnya kolesterol itu kalau kita analogikan kolesterol itu seperti polisi di sebuah negara atau di sebuah kota. Kita bayangin ya, teman-teman. Biar gampang membayangkannya, kita ambil contoh kota Jakarta deh, Provinsi Jakarta. Kalau sehari-harinya kan kita lihat ya polisinya ya standar lah ya, dikatakan banyak juga enggak, dikatakan sedikit juga enggak. Ya paling tugas polisi yang normal-normal sekarang ya inilah ngatur lalu lintas gitu kan, eh, mengurangi kemacetan gitu kan. Tapi kalau kemudian kita dapati suatu hari Jakarta ini polisinya banyak banget. Hampir di setiap blok kota itu ada polisi. Nah, itu artinya kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada penjahatnya banyak ya, ada teroris atau ada maling misalnya kan, makanya polisinya patroli. Nah, tapi bukan polisi yang menyebabkan kota Jakarta tidak aman, bukan ya. Nah, itu analogi yang sama yang kita bisa gunakan untuk kolesterol. Bukan kolesterolnya yang menyebabkan penyakit, tapi ketika kolesterol jumlah di dalam darahnya banyak, maka itu pertanda bahwa tubuh kita sedang banyak masalah. Kolesterolnya berfungsi untuk mengobati, bukan sebagai penyakit. Ya, cuman seringnya kita sekarang salah kaprah. Kita datang ke sebuah perempatan jalan, perempatan jalannya sedang macet. Terus ada polisi. Nah, kita sering bilang, ini gara-gara polisi itu tuh, makanya jadi macet. Loh, polisi yang lagi nolong kita kok. Kita malah bilang polisinya penjahat. Nah, gitu loh maksudnya ya. Sampai sini paham? Dua pintu masuk dari penjajahan. Pintu masuk yang ketiga, kita lihat. Perpecahan internal. Nah, kalau di negara kita lihat perpecahan internal seperti apa? Konflik antar suku. Nah, jadi kalau sebuah negara sering konflik antar suku, nah ini hati-hati ya. Siap-siap negara itu akan pecah. Negara tersebut akan dijajah. Kemudian yang kedua, elit politik berebut tahta. Ya, jadi bukannya saling kerjasama untuk membangun negara, membangun bangsa, tapi malah mereka mau berebut kekuasaan. Nah, ini ya bahaya ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah sibuk berdebat dengan rakyat. Loh, ini bukan malah mendengarkan aspirasi rakyat, malah dilawan rakyatnya ya. Ini aneh ya. Kalau ada sebuah negara yang pemerintahnya sibuk mendebat, sibuk melawan rakyatnya sendiri, nah itu hati-hati. Negara itu akan siap-siap dijajah. Atau negara itu akan siap-siap hancur. Negara yang baik adalah penguasanya atau pemerintahnya itu sibuk melayani rakyat, sibuk mendengarkan aspirasi rakyat, bukan melawan atau malah nyinyirin rakyatnya ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Mbak Wati semakin dengerin penjelasan dokter semakin prihatin, Dok. Aduh, iya, tapi kan kita tidak ini kita sedang apa ya? Sedang membicarakan secara umum sebuah negara. Ya, bukan Indonesia ya.
Indonesia insya Allah akan ini akan baik-baik saja. Amin. Nah, sekarang kalau di tubuh, konflik fisik, emosional, dan spiritual. Jadi maksudnya konflik fisik, emosional, dan spiritual itu harusnya harusnya fisik, emosional, dan spiritual ini harusnya kerjasama. Mereka tuh harusnya eh, saling tolong menolong untuk menyehatkan badan kita. Harusnya begitu ya. Tapi ternyata fisiknya sibuk sendiri, emosionalnya sibuk sendiri, spiritualnya sibuk sendiri. Gitu loh maksudnya. Rusaknya komunikasi tubuh. Organ tubuh sibuk dengan kerusakannya masing-masing. Pencernaan sibuk detoksifikasi. Paru-paru sibuk membuang asap. Jantung sibuk memompa, membuang sumbatan. Ginjal sibuk dengan batu ginjalnya. Nah, gitu loh. Jadi masing-masing organ kita itu tidak lagi saling tolong-menolong, tidak lagi komunikasinya baik ya karena mereka semuanya sibuk masing-masing, sibuk dengan kerusakannya masing-masing. Nah, ini bahaya ya. Ini bisa menyebabkan perpecahan internal di tubuh kita. Sampai sini paham ya? Pintu masuk yang ketiga. Sekarang kita geser ke pintu masuk yang keempat ialah ketergantungan berlebih. Di sebuah negara kita lihat analoginya apa? Mengandalkan produk impor. Nah, ini ya mati-matian untuk memasukkan barang impor, mati-matian untuk bisa beli barang-barang impor, bahkan saling tuduh-menuduh. Nah, ini bahaya ya. Sebuah negara yang kalau kemudian lebih besar impor daripada produksi dalam negeri ini cukup berbahaya sebetulnya. Karena kenapa teman-teman saya katakan bahaya? Karena dengan kita tergantung sama negara lain, tergantung sama produk dari negara lain, maka kita itu bisa ditekan oleh negara lain atau sebuah entitas. Jika tergantung sama entitas yang lain, maka entitas ini akan merasa eh, gampang untuk ditekan. Entitas lain gampang menekannya. Eh, kalau kamu nggak mau nurut sama aku, maka nggak bisa lagi nih kamu beli barang ini. Nah, gitu loh. Jadinya itu sebetulnya sudah bisa dikategorikan seperti dijajah, tapi dijajahnya secara mental, belum secara fisik ya, penjajahannya ya. Jadi ada sebuah negara yang kemudian harus nurut sama negara lain karena khawatir kalau nggak diberikan barang impor ini. Kemudian yang kedua, tenaga kerja asing berlebihan. Bukan berarti nggak boleh ya, tenaga kerja asing itu tetap boleh, tetap kita butuhkan karena bisa bertukar wawasan, bertukar pengalaman, bertukar ilmu gitu ya. Cuman kalau kemudian yang masuk ke sebuah entitas itu terlalu banyak, maka yang ada nanti akan terjadi pengambil alihan kekuasaan gitu loh ya. Mbak Enitri Tangerang nanya, tapi kenapa ada obat menurunkan kolesterol? Jadi fungsi apa? Jadi fungsinya apa obat kolesterol? Aduh, itu panjang Kak. Heni panjang banget penjelasannya. Tapi intinya kolesterol itu bukan penyakit. Obat untuk menurunkan kolesterol itu panjang banget penjelasan. Nanti deh, kalau ada sesi sendiri kita bahas kolesterol. Jadi teman-teman paham obat kolesterol itu untuk apa dan kapan minumnya dan sebaiknya minum atau tidak. Nah, gitu ya. Obat kolesterol untuk apa, kapan minumnya, dan apakah memang bagus minum atau enggak, kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kemampuan produksi dalam negeri diragukan atau bahkan parahnya ditekan. Sebetulnya entitas tersebut bisa memproduksi barang itu. Cuman karena ada kepentingan jadinya ditekan, dibatasi. Udah nggak boleh, kamu nggak boleh produksi ya. Ini regulasinya panjang, administrasinya susah. Nah, giliran produk dari luar masuk gampang banget. Tidak melewati regulasi-regulasi. Nah, mungkin ada kepentingan, mungkin ada maksud dan tujuan tertentu ya. Rakyat dibiasakan konsumtif daripada produktif. Di sini teman-teman, eh, jika sebuah entitas dibiasakan make aja, tapi nggak pernah diajari cara bikinnya, maka itu berbahaya. Kalau kita ingat dulu pada saat Pak Habibie menjadi menteri dan menjadi presiden, ada satu nasihat yang saya masih ingat di antara banyaknya nasihat beliau. Saya masih ingat banget.
daripada kita ngasih ikan kepada orang yang lapar, mending kita ajari bagaimana cara membuat pancing. Sehingga ketika orang tersebut bisa membuat pancing, dia bisa memancing ikan sesukanya. Dia bisa mancing ikan setiap hari. Kalau kita hanya langsung kasih ikan saja 1 ekor, maka dia hanya bisa makan untuk 1 kali. Untuk makan selanjutnya, dia pasti minta lagi. Nah, tapi kalau kita ajari orang tersebut bikin pancingnya, ajari cara memancingnya, ya, ajari cara menyiangi ikan, maka dia bisa mendapatkan ikan dan mengkonsumsi ikan kapanpun. Bukan maksudnya pada ikannya, tapi kita melihat secara analogi keseluruhannya ini, kalau kita membiasakan diri kita untuk produktif, maka insya Allah diri kita akan selamat dalam kondisi apapun. Kita bisa survive. Kita punya kesempatan untuk bertahan hidup lebih panjang daripada orang-orang yang terbiasa konsumtif, tidak punya keahlian untuk memproduksi sesuatu. Nah, maka kabar baiknya teman-teman, di sini Meaningful Ways bersama dengan saya membuat sebuah peluang kepada Bapak Ibu menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Apakah itu income? Apakah itu pahala? Insya Allah. Apakah itu kemudian kebermanfaatan lewat sebuah e-course spesial dengan judul e-course Totok Punggung yang resmi kita buka pendaftarannya mulai hari ini. Di Kamis yang lalu, kita open pre-order dengan sebanyak-banyaknya benefit. Saya dengar sudah puluhan orang yang kemudian daftar. Nyampe 100 nggak ya? Kayaknya nyampe deh 100 orang yang sudah daftar mendapatkan banyak benefit dari pre-order kemarin. Nah, buat teman-teman jangan berkecil hati yang mendaftar hari ini walaupun tidak mendapatkan benefit pre-order yang kemarin, tapi tenang saja karena e-course-nya ini sendiri juga sudah bernilai benefit yang luar biasa. Teman-teman yang nanti sudah belajar bagaimana cara totok punggung, teman-teman bisa mempraktekannya kepada diri sendiri, kepada pasangan, kepada orang lain. Dan bisa jadi terapi totok punggung ini bisa menjadi sumber income Anda yang baru. Nah, jadi nyambung ya, menjadi pribadi atau menjadi rakyat yang produktif. Kita selamatkan diri kita selamatkan keluarga kita selamatkan orang-orang di sekitar kita, tentunya yang kita sayangi. Mungkin bisa ditampilkan eh, posternya teman-teman untuk apa namanya e-course Totok Punggung ini. Nah, ini dia. Terapi Totok Punggung teman-teman, silakan kalau mau mempelajarinya lebih dalam, silakan klik link yang ada di kolom chat, bergabung bersama kami yang sudah belajar di Totok Punggung ini. Insya Allah akan ada pendampingan oleh saya, teman-teman yang juga sudah belajar terapi Totok Punggung. Boleh untuk review kembali materi Totok Punggung. Ya, dan di materi ini saya sisipkan dari sudut pandang medis juga, ya. Jadi lebih lengkap lah materinya ya. Dan insya Allah nanti setelah materi ini pun tetap ada pendampingan, tetap ada pengawasan dari saya. Teman-teman kalau ada yang mau konsultasi, mau sharing, nanti diperbolehkan. Kemudian ada kelas-kelas berjenjang untuk materi-materi totok punggung. Jadi biar lebih dalam ilmunya ya. Monggo silakan menjadi pribadi yang produktif. Oke, kita kembali ke materi. Sebentar, saya share lagi. Nah, ini dia. Kita nyambung ke tubuh manusia. Kalau tadi analoginya pada negara, nah sekarang pada manusia. Tipu daya makanan lezat. Hati-hati ya. Tipu daya mereka makanan lezat itu memang menggoda loh, hati-hati ya. Menyerah pada obat. Sakit kepala dikit, minum obat. Sakit mah, minum obat. Ya, bukan nggak boleh. Boleh saja, tapi harus diimbangi dengan perbaikan pola makan, olahraga, dan manajemen stres. Jadi jangan menyerahkan semuanya hanya pada obat saja. Memang obat itu praktis. Ketika Anda mau meeting, mau bepergian, terus tiba-tiba sakit kepala, ya sudah, minum aja. Minum obat, sakitnya pun kemudian akan reda. Nah, tapi harus disusul dengan pola hidup yang sehat. Gitu.
Ini ada yang nanya dari Ummu Kulsum. Apa sama dengan topung yang diajarkan Ustadz Abdurrahman Bekasi? Iya, memang. Saya muridnya Ustadz Abdurrahman Bekasi ya. Jati Warna, Jati Asi itu. Alhamdulillah saya juga sering ikut beliau ke beberapa daerah ngajarin totok punggung ya. Pernah ke Jambi, pernah ke Depok, ke Cigudeg Bogor, ke Purwokerto, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian ada yang nanya lagi, Mbak Nurhayati, dokter kalau notoknya pakai kayu boleh tidak? Kalau pakai jari makan tenaga? Boleh, tapi yang penting minimal menggunakan jari tahu dulu caranya. Mahir dulu menggunakan jari. Baru kemudian pakai alat bantu. Tapi kayunya pun kayu khusus ya, bukan sembarang kayu. Hati-hati punggung orang bisa luka. Oke, kemudian Mbak Sylvia, dokter kalau saya cancer tapi penyebaran ke punggung apa boleh? Boleh insya Allah. Terapi totok punggung itu minim sekali efek samping. Jadi boleh dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya, pakai kayu bidara. Mbak dia nanya, Afwan dok, kalau saya sudah bergabung, tapi belum mulai ya. Apakah totok punggungnya ada pertemuan apa ini? Pertemuan via Zoom juga? Iya. Jadi memang kemarin kan pre-order. Teman-teman pre dulu, daftar dulu, nanti baru dibagikan video e-course-nya nanti. Dimulai hari ini nanti baru mulai dikirim-kirimin videonya ya. Kalau kemarin kan pre-order dulu, sebenarnya mulai launchingnya tuh mulai hari ini ya gitu. Cuman buat teman-teman yang pre-order kemarin mendapatkan banyak benefit gitu. Insya Allah nanti ada pertemuan lanjutan lewat Zoom bersama saya ya. Jadi nggak sembarang teman-teman belajar tuh saya lepas. Insya Allah nggak gitu ya. Insya Allah akan ada pendampingan gitu. Ya pakai kayu bidara ya untuk notokinnya. Kemudian mengandalkan suplemen. Nah ini teman-teman, kalau kita tuh hanya mengandalkan suplemen saja, kita harus hati-hati mengalami kelebihan. Karena suplemen itu sifatnya hanya tambahan. Selama teman-teman masih bisa makan seperti biasa, saya rasa tidak perlu suplemen. Suplemen itu dibutuhkan kalau Anda kurang nutrisi, kalau nafsu makan lagi turun, atau kalau Anda mau melaksanakan aktivitas yang agak berat. Contoh ya, ada suplemen yang namanya spirulina. Spirulina itu dari alga atau dari tumbuhan laut yang kemudian diekstrak jadilah spirulina. Itu boleh digunakan kalau Anda misalnya contoh ya mau melakukan perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya misalnya itu kan panjang ya. Saya sendiri pernah mengamalkan spirulina. Saya minum 4 saya minum 4 kapsul soft gel ya waktu itu ya bentuknya cair. Saya minum 4 kapsul karena waktu itu mau melakukan perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Sekaligus mau nyobain tol baru waktu itu ya, tol Ngawi itu waktu itu masih baru tuh. Ya, saya bawa mobil, alhamdulillah seger dari jam berapa waktu itu ya? Terbalik ding, dari Surabaya menuju Semarang karena waktu itu ngejar penerbangan pesawat. Penerbangannya tuh jam 6.30. Saya berangkat dari Surabaya itu jam 10 malam. Alhamdulillah nyampe jam 4 dini hari di Semarang. Nah, jadi nyetirnya saya nggak berhenti, paling berhenti sebentar untuk buang air kecil di rest area, lalu kemudian untuk makan sama kemudian lanjut lagi perjalanan. Itu saya minum spirulina 4 kapsul, seger ya. Jadi artinya suplemen hanya digunakan untuk ketika dalam kondisi tertentu atau ketika Anda mengalami kekurangan nutrisi. Sip ya. Kita ke pintu masuk yang kelima. Sumber daya terkuras. Mari kita lihat untuk negara. Nah, ini ya, kekayaan alam dihabiskan. Nah, ini hati-hati. Dihabiskan oleh entitasnya sendiri atau dari entitas luar, ya itu sama aja tetap ya. Kekayaan alamnya dihabiskan. Kekayaan alam dikelola oleh entitas asing. Nah, ini juga hati-hati ya. Yang ketiga, pajak rakyat kian menyiksa. Nah, sehingga sumber daya manusia pun semakin menurun. Berkurangnya jumlah orang berpendidikan dan kaum intelektual. Hati-hati loh. Kalau sebuah entitas atau sebuah negara berkurang jumlah orang pinternya, hati-hati, maka akan muncul banyak masalah. Sedangkan kalau analoginya pada pada tubuh, maaf.
makanan yang minim nutrisi, makanan yang banyak sampahnya. Nah, itu ya, maka sumber daya tubuh kita pun akan habis. Harusnya kita tuh makan yang bisa nyetok ulang sumber daya. Kita makan makanan yang bisa ngisi ulang sumber daya tubuh kita, gitu loh maksudnya. Tidur tidak berkualitas, ya apakah tidur larut malam, tidur dalam kondisi stres, dalam kondisi depresi, dalam kondisi cemas, ini tentu kualitasnya akan menurun. Gara-gara tidur yang tidak berkualitas, maka tubuh tidak mendapatkan pasokan human growth hormone yang cukup untuk perbaikan badan. Jadi tidur itu tidak sepele, teman-teman. Tidur itu bukan perkara sepele. Tidur itu penting. Dan bahkan tidur itu cara salah satu menjaga kesehatan. Mungkin bagi teman-teman merasa kalau hidup sehat itu harusnya memang melelahkan. Enggak juga. Tidur emang nggak melelahkan. Sorry. Emang tidur melelahkan? Enggak kan? Gitu ya. Kemudian yang ketiga ya tubuh kehabisan enzim. Nah, ini pembahasan tentang enzim sendiri panjang ya. Tapi intinya teman-teman, makanlah sesuatu yang bisa ngisi ulang enzim kita. Contohnya, sayuran yang berwarna terang, daging yang organik gitu ya. Kemudian tumbuhan yang segar gitu kan. Nah, itu insya Allah bisa ngisi ulang enzim di dalam tubuh kita. Dari 5 pintu masuk ini, semuanya kalau tergabung lima-limanya, maka itu akan semakin membuka peluang negara tersebut dijajah, baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Tapi tenang teman-teman, kita punya cara untuk bisa melawan penjajahan dari sisi penguasaan. Kita bisa lawan dengan membangun kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit yang kita derita. Wah, baca buku, ikut webinar, beli artikel, beli e-book, ikut pelatihan, ikut workshop dalam rangka melawan penjajahan. Nah, jadi ikut e-course Toto Punggung itu bukan karena sekedar FOMO atau ikut-ikutan, bukan karena sekedar fanatik kepada narasumbernya, enggak. Tapi punya tujuan yang mulia untuk menambah ilmu supaya bisa melawan penyakit. Nah, gitu loh. Kan saya pernah bilang, berobat itu enggak selalu minum obat. Bahkan berobat bisa dengan salah satu caranya dengan ikut webinar seperti ini. Ini juga merupakan salah satu metode pengobatan kita. Bertambah ilmu ketika kita belajar sesuatu. Akhirnya kita pun jadi lebih tahu cara mengobatinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukanlah kontrol rutin. Nah, ini biasalah ya, cek gula darah, cek tekanan darah, cek hormon, gitu-gitulah. Kemudian yang ketiga, terapkan pola hidup sehat yang memberikan tubuh kendali untuk kembali. Contohnya makanan sehat, olahraga, tidur cukup, dan manajemen stres. Bisa nih, dilakukan nih, yakin? Bisa nggak nih melakukan perlawanan terhadap penjajahan dari sisi penguasaan? Bisa? Insya Allah, kata Kang Reza. Kak Rati, Teh Yanti, Mbak Sri. Insya Allah, sip. Sekarang kita lihat, untuk melawan pemaksaan bagaimana? Atasi gejala sampai ke akar masalahnya. Nah, jadi misalnya teman-teman tadi sakit kepala, boleh sih minum obat sakit kepala. Tapi ingat, sakit kepala tuh penyebabnya banyak banget. Ya perut, ya jantung, ya tekanan darah, ya emosi. Nah, itu semuanya harus diatasi sampai ke akarnya. Jantungnya kah, lambungnya kah, tekanan darahnya kah, gitu loh ya. Yang kedua, manajemen stres pada saat terjadi nyeri. Nah, jadi memang nyeri bisa saja muncul, tapi kemudian bagaimana kita menanggapinya? Apakah kemudian kita marah-marah, nangis-nangis? Nah, sebaiknya kita atur kembali, kita rapikan manajemen stres kita. Sehingga ketika nyeri itu muncul, kita masih bisa bersikap tenang. Gitu. Yang ketiga, gunakan terapi pendukung seperti olahraga teratur, herbal, bekam, dan relaksasi. Ya, ini mendukung ya. Kemudian untuk sisi perampasan. Nah, efisiensi biaya dengan gaya hidup sehat. Jadi teman-teman, sebetulnya dengan kita mengamalkan pola hidup sehat, itu sebetulnya lebih efisiensi biayanya. Contoh ya, teman-teman semula makan sehari 3 kali. Ketika teman-teman mengamalkan pola hidup sehat,
makan sehari hanya 1 kali atau 2 kali. Kan hemat. Malam nggak perlu makan lagi. Udah, jadi hemat dong. Efisien biayanya. Ya kan? Terus kemudian sahur. Biasanya kalau sahur harus lauknya nasi, ada ikan goreng, ayam goreng, telur goreng. Ya, sekarang ketika paham hidup sehat, sahur pakai madu, kurma, air putih. Cukup. Jadinya hemat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, batasi kebiasaan yang membiayai penyakit seperti beli rokok, beli makanan junk food. Ya, kita udah keluar duit, tapi keluar duitnya untuk penyakit. Nah, itu kan miris ya. Yang ketiga, bangun sumber daya yang baru. Ya, apakah itu nutrisi, enzim, probiotik, dan emosi positif. Nah, teman-teman, gampang hidup sehat itu. Lakukan aja nih perlawanan terhadap penguasaan, perlawanan terhadap pemaksaan, dan perlawanan terhadap perampasan. Maka insya Allah, Allah takdirkan, Allah izinkan penyakit Anda bisa sembuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan kalau ada yang mau screenshot. Sudah? Screenshot? Oke. Nah, terima kasih atas perjuangannya teman-teman. Ya, melawan penjajahan atau mencegah penjajahan. Ingat, untuk kita, anak dan cucu kita kelak. Dokter lagi nyindir Indonesia ya? Enggak, ini kan untuk diri kita sendiri. Tubuh kita kalau sehat, kan insya Allah panjang umur. Untuk siapa? Untuk kita sendiri kan? Dan kita masih bisa jumpa sama anak. Kita masih bisa main sama cucu. Nah, gitu loh teman-teman ya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya sih minta maaf. Tentu masih banyak kurangnya. Saya juga masih banyak belajar. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi, untuk itu saya minta dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair, dokter. Terima kasih banyak. Materi pagi hari ini luar biasa banget ya. Menambah semangat kemerdekaan kita nih. Keren-keren banget, dok, analoginya, Masya Allah. Dan Masya Allah. Hasil riset kok dua bisa minggu sampai terakhir. kepikiran gitu ya, kayak gitu. Riset kecil-kecilan 2 minggu Iya, terakhir. iya. Walaupun agak ngeri-ngeri juga nih ya, nyenggol-nyenggol dikit ya. Tapi itu kan negara yang lain ya, bukan Indonesia ya, Bapak Ibu Iya, sekalian. Konoha, Konoha. Ya, jadi aman insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita masih ada sesi untuk tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, aktifkan dulu fitur raise hand-nya sebelum saya persilahkan nanti. Dan saya ingin izin menjelaskan lagi nih, khawatir ada yang misinformasi terkait e-course-nya Totok Punggung. Mungkin boleh ditampilkan lagi, Kakak Operator. Dan alhamdulillah di pekan kemarin kita itu sudah membuka pre-order. Nah, itu yang pertama. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang daftar, sudah ada yang check out gitu ya. Tapi kok masih belum ada follow up, belum ada link yang dikirimkan. Nah, insya Allah mulai hari ini kita sudah resmi di launching gitu ya. Dan akan mulai kita kirim-kirimkan termasuk benefit-benefitnya nanti. Dan kemarin sih kalau nggak salah 100 orang yang sudah terdaftar dan hampir 60-70 gitu ya yang sudah menyelesaikan paymentnya dan alhamdulillah terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa distribusikan semuanya sehingga bisa langsung dipelajari oleh teman-teman. Dan ini pembelajarannya melalui YouTube ya. Jadi rekamannya itu bisa diakses oleh Bapak Ibu selamanya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada link yang terganggu, boleh infokan ke kita aja. Jadi ini boleh dipelajari, diulang-ulang. Jadi ini kan ada prakteknya juga gitu. Jadi biar pemahamannya komprehensif Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh disimak terus rekamannya dan tadi seperti disampaikan oleh Dokter Gustaf juga, insya Allah ketika sudah mengikuti e-course-nya, dokter akan tetap mendampingi ya. Jadi itu bisa digarisbawahi sama teman-teman. Jadi tidak dilepas begitu aja. Jadi ini silahkan linknya ada di kolom chat. Jadi nanti ada terbagi menjadi 4 bab tuh. Yang pertama rahasia anatomi tubuh. Bab kedua itu ada apa dengan punggung. Yang bab ketiganya dasar totok dan titik saklar pemulihan tubuh. Dan juga bab empatnya praktik totok mandiri gitu ya. Jadi nanti bisa nih kita praktek untuk totok keluarga kita gitu ya. Orang-orang terdekat kita tuh. Jadi via YouTube videonya akses selamanya tanpa batas waktu. Nah kalau ada pertanyaan boleh nanti ke Kak Hadijah. Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu kayak gimana sih kelasnya, kayak gimana sih e-course-nya? Nah, ini kita cacikan dulu cuplikannya berikut ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan." Dia, manusia, diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada.
kerangka itu yang jadi dibangun dulu, yang disusun dulu oleh Allah, baru kemudian diberikanlah serabut saraf, disusunlah otot, disusunlah pembuluh darah. Nah, jadi ketika Anda mengalami penyakit, ketika Anda mengalami suatu masalah pada tubuh, beresin dulu tulangnya. Ada satu hadis dari sahabat Rasul ketika main ke rumah Rasul, menyaksikan Rasul itu punggungnya sedang dijawil-jawil oleh sahabatnya. Nah, jadi cocok nih buat yang suka sakit mah, yang mengalami batu empedu, yang punya masalah ginjal, atau yang diare, terus kemudian yang sembelit, yaitu urusannya kan dengan usus ya. Nah, ini juga bisa dibantu dengan terapi di area tengah. Tekniknya itu disingkat TTG. Tempel, tekan, dan getarkan. Nah, jadi begini ya, tempel, tekan, getarkan. Nah, itu dia secuplik tentang e-course-nya Dokter Gustaf terkait totok punggung ya. Ini yang nanya nih, saya mau ikut gimana caranya? Boleh langsung diklik aja link yang ada di kolom chat ya, Bu Endah atau teman-teman yang lain nanti bisa ngebantu nih. Ada Kak Hodijah, kakak admin juga. Dan bagi yang kemarin sudah mengikuti kelas All You Can Heal ya. Nah, yang dapat diskon itu boleh menghubungi ke admin ya. Nah, ada beberapa kan yang beberapa dapat diskon khusus para peserta All You Can Heal-nya Dokter Gustaf. Mohon melapor ke admin biar nanti kita bisa fasilitasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, 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 oke. Ada siapa sih kemarin yang ikut All You Can Heal? Banyak ya, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nih teman-teman yang lain yang belum sempat mengikuti All You Can Heal kemarin, kita belajar dulu melalui e-course totak punggung ya. Dan insya Allah Dokter Gustaf pun membersamai Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal yang butuh didiskusikan, nah beliau tuh responsif banget lah insya Allah ya. Kita langsung dulu ke tanya jawab nih. Ada satu orang pagi hari ini, Bu Maimunah Izhar. Bu Maimunah, silakan apa yang ingin ditanyakan pada kesempatan pagi hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah cara bagaimana mengatasi nyeri sendi dengan apa namanya totok punggung ataupun dengan terapi herbal gitu. Ya. Sendi yang sakit di area mana, Bunda Maimunah? Lutut Di atau tangan? lutut sama tangan. Oh, dua-duanya ya. Yang lebih dulu muncul yang mana? Lutut atau tangan? Yang lebih dulu muncul di lutut, tapi kemudian ini Lutut. yang di tangan agak lama gitu. Oke. Bunda Maimunah tinggi badannya berapa sekarang? 155, Berat badannya? 165, berat badan 65. Tinggi badan 155, berat badannya 65. Oke. Terima kasih Bunda Maimunah. Saya izin jawab ya. Jadi teman-teman, penyebab sakit sendi cukup banyak faktornya ya, faktor resikonya, faktor penyebabnya. Makanya tadi saya tanya dulu kepada Bunda Maimunah, yang sakit sendi, sendinya mana saja? Didapatkan data lutut dan area tangan. Mana yang lebih dulu? Ternyata Bunda jawabnya lutut dulu yang muncul. Nah, nyeri pada sendi lutut juga banyak punya faktor penyebabnya. Tapi ada satu faktor penyebab yang paling sering yang terutama bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki ialah karena faktor berat badan. Dan ini bisa kita bandingkan antara tinggi dan beratnya. Berat badan ideal kita itu adalah dua angka di belakang tinggi badan secara sentimeter. Seperti contoh, mohon maaf ya Bunda Maimunah, kita sambil belajar, nanti Bunda Maimunah juga bisa mendapatkan gambaran. Tinggi Bunda Maimunah 155 cm. Maka berat badan Bunda Maimunah yang idealnya adalah 55 kilogram. Dapat angka 55 kilogram dari mana, Dok? Dari dua angka di belakang tinggi badan. Jadi buat Anda yang sekarang tinggi badannya 170 cm, maka berat badan idealnya 70 kiloan. Nyambung ya? Nah, kita dapati data Bunda Maimunah berat badannya 65. Jadi apakah berat badan Bunda Maimunah ideal atau over? Nampaknya over ya.
Nah, sehingga kedua lutut Bunda Maimunah selama bertahun-tahun harus menumpu beban yang berat dari berat badan beliau selama ini. Sehingga sendi lututnya itu aus, kalau bahasa bengkel otomotif itu aus gitu ya. Seret gitu. Kalau teman-teman punya pintu ada sendi engselnya itu ya. Nah, kalau engselnya masih baru kan kita buka tutup enak ya. Tapi kalau engselnya sudah bertahun-tahun nggak pernah ditambah minyak lagi, maka biasanya pintunya bunyi kan, ngek gitu kan, ngek. Apalagi kalau kemudian lebih parah kondisinya, bukanya itu kayak keras gitu ya, nyangkut-nyangkut. Nah gitu, itu dianalogikan di lutut atau di sendi kita seperti itu. Celah sendinya menyempit. Jadi harusnya antar tulang itu kan ada sendi, harusnya ada ruangan. Jadi antar tulang itu nggak langsung numpuk gini, gitu ya. Harusnya ada ruangan kecil, ada celah yang isinya air, cairan sendi. Nah, pada suatu kondisi, termasuk pada Bunda Maimunah ini, kondisinya itu celah sendinya itu menyempit. Tentu karena tumpuan berat badan. Bisa juga satu faktor. Faktor yang kedua, nah kita tidak boleh ngejudge juga kepada Bunda Maimunah ya. Walaupun mungkin apa namanya, berat badan Bunda Maimunah lebih dari ideal, tapi tidak bisa kita katakan ini sebagai penyebab nomor satunya, bukan. Penyebab nomor duanya ialah faktor menopause. Ketika seorang wanita memasuki fase menopause, tidak bisa haid lagi, di saat itulah hormon estrogennya sudah sangat-sangat rendah. Ketika seorang wanita mengalami penurunan hormon estrogen, maka itulah jihad selanjutnya atau jihad level selanjutnya bagi seorang wanita. Dia harus mampu menahan sakit, dia harus bertahan hidup dalam kondisi yang lemah, nah gitu ya. Jadi hormatilah eh, wanita-wanita yang sudah usianya menopause ya. Ada sisi yang ada sisi pada tubuhnya yang hilang, yang tidak kita rasakan, tapi mereka bisa merasakannya. Nah, gitu ya. Jadi penyebab keduanya karena menopause. Penyebab ketiganya karena tarikan otot, ya. Jadi penyebab pertama tadi apa? Berat badan yang berlebih. Penyebab yang kedua karena menopause. Penyebab yang ketiga karena tarikan ototnya. Jadi otot-ototnya Bunda Maimunah ini tegang. Mungkin jarang di stretching, jarang relaksasi. Mungkin Bunda Maimunah tidur sih, tapi mungkin tidurnya kurang berkualitas. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, insya Allah cocok dengan menambahkan terapi totok punggung kepada Bunda Maimunah. Jadi, saran saya untuk terapi totok punggung pada kondisi Bunda yang sekarang banyak mengalami sakit sendi, dosisnya ditotok setiap hari sekali. Dengan durasi penotokannya itu 40 menitan. Jadi, barangkali nanti ada salah satu anggota keluarganya Bunda Maimunah belajar totok punggung, kemudian bisa mengamalkan terapi totok punggung itu kepada Bunda Maimunah. Jadi setiap hari bisa ditotok. Sekali totoknya 40 menitan. Nah, gitu loh. Enak kan? Nanti kerasa tuh, mulai apa perlahan lututnya mulai berkurang rasa sakitnya. Sedangkan penyebab sakit sendi di area lain selain lutut itu juga bisa disebabkan karena peradangan kronik. Pasti sudah langsung kebayang satu jenis zat atau makanan yang membuat peradangan kronik pada tubuh kita, ialah yang nomor satu adalah gula pasir. Nah, saya nggak tahu Bunda Maimunah sudah menghentikan gula pasir atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah, pertahankan. Tapi kalau belum, monggo, sudah waktunya untuk berhenti gula pasirnya. Oke? Begitu ya, Bunda Maimunah. Oh iya, herbalnya bisa dengan jahe aja, Bunda. Eh, Gini, herbal terbaik untuk eh, sendi, ini nomor satunya itu adalah jahe sama kunyit. Dipadukan, boleh dengan cara diminum atau dibalurkan di area yang sakit. Oke? Kok kunyit? Lengkuas. Maaf banget. Lengkuas itu hangat.
Jahe dan lengkuas boleh direbus, diminum airnya, jahenya diparut, kemudian ditempel di area sendi yang nyeri. Nah, kemudian herbal yang kedua ialah bawang putih. Jadi Bunda Maimunah sambil ikut Zoom, sambil ngemil bawang putih. Satu, dua. Jadi bawang putih itu terbukti bisa memperbaiki cairan sendi, insya Allah. Tapi bawang putih tidak langsung mengurangi nyerinya ya, dia istilahnya ngisi ulang cairan sendinya dulu, gitu ya. Demikian Bunda Maimunah, lekas sembuh ya, bisa beraktivitas seperti sedia kala, beribadah dengan maksimal, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Siap, Dok. Terima kasih banyak. Bunda Maimunah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya insya Allah. Dan Bunda Maimunah mendapatkan diskon 10%. Nah, bagi mau daftar totok punggung gitu ya. Mangga boleh nanti kontak ke admin. Bu, Ore, alhamdulillah. sama ada yang ini juga yang nanya nih. Kemarin itu yang dapat itu dari pesertanya All You Can Heal ya. Enggak semua peserta All You Can Heal, tapi beberapa yang memang mendapatkan diskon spesial gitu ya. Bermacam-macam, bervariasi. Dan selanjutnya ke Bu Afrida Muda dulu nih insya Allah. Bu Afrida, apa yang mau ditanyakan pada pagi hari ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kang Reza, ini saya usia 58, tinggi saya 149, kemudian berat kemarin ditimbang 39. Berarti kurus banget kayaknya. Yang dirasakan saat ini punggung punggung area punggung semuanya juga terasa tulang gitu sakit. Sakit ya. Mm-mm. Kemudian aktivitas saya eh, berkebun kecil-kecilan di halaman rumah, nanam Wih, sayur gitu. wis, enak, Kemudian Masya Allah. kita tidak sama tidak. Kemudian eh, yang yang itu tidur yang kurang gitu. Nah, baru saya mau nanya itu kualitas tidurnya bagaimana? Ya. Kalau untuk Iya, iya, makanan sudah diusahakan untuk lebih baik gitu. lebih baik ya. Cuman yang kalau punggung ini, kalau untuk otot-ototnya saya harus balur dengan minyak kayu putih dulu sebelum tidur. Kalau enggak nusuk-nusuk Oh, gitu. oke, oke, oke. Dia untuk tulang punggung saya pernah jatuh. Jatuh tuh yang terhempas yang apanya itu kepala, kemudian kan tertelentang gitu kan juga punggung kena. Mm-mm. Juga terhempas pantatnya gitu. Iya, Karena oke. ikut PAZ kemarin terapi PAZ waktu itu katanya tulang ekornya agak lari ke dalam gitu. Oh, Bunda, Eh, kalau usianya tulang sudah punggung 58 dengan kondisi iya. nyeri-nyeri di punggung, saya tidak menganjurkan PAZ, Bun. Hati-hati. Terapinya Hmm, yang aman. Ya, kalau PAZ itu kalau Bunda nggak ngeluh sakit di punggung, lututnya nggak sakit-sakit, nggak apa-apa. Ya. Atau paling tidak, terapi PAZ-nya sama diawasi lah gitu. Maksudnya benar-benar dijaga ketat gitu ya. Terus, monggo, Bunda. nah itu terapinya sama tim dari itu juga dari PPA juga anggota PPA Hmm, gitu. ya, ya. Oke, Kemudian eh, tulang panggulnya itu merenggang sehingga saya melenggang ya. harus pakai karet setiap hari kalau Oh, enggak mm-mm. gitu. Tulang ekornya masuk ya, Ini Bun ya? sudah ini Tulang ekor Bunda masuk ya? gimana? Tulang ekornya masuk ya Iya agak katanya ya? masuk Ya, gitu. ya, oke, oke. Kemarin Gi- kita mau itu kan periksa sama dokter karena apanya malam jadi belum sempat Hmm, cek hmm, hmm, hmm. gitu Oke, tulang. Bunda. Baik, baik, baik. Oke, Bunda, saya jawab ya. Ada beberapa Iya. hal dulu yang mungkin saya mau tanyakan kepada Bunda Afrida Bunda. Bunda ini posisinya sekarang duduk di meja apa di kasur ini? Kok duduk di Di meja? Duduk di kasur kursi apa di kasur? Oh, di ini sajadah. kameranya. Oh, di sajadah. Bunda, Iya, boleh nggak tubuh kan perlihat? kadang kan
tinggi, subuhnya kan agak telat ini. Habis Oh subuh ya, langsung buka. oke, baik, nggak apa-apa. Bunda, mohon izin, Mm, boleh nggak perlihatkan kepada saya gerakan ruku Bunda Afrida Muda? Ruko ya. Bisa nggak dilihatkan pakai kamera ini? Bunda ruku seperti biasa. Nah, maju sedikit, Bun. Maju lagi, mohon maaf. Oke. Aduh, kurang ini ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kamera ini, seperti seolah kepalanya Bunda Afrida Muda tuh turun ke bawah ya. Tapi nggak bisa 100% saya katakan seperti itu, karena kameranya sepertinya dari bawah. Kalau kamera sejajar nih enak nih ngelihatnya nih. Oh, Maju betul. sedikit boleh nggak, Benar. Bun? Oh, bisa kah dipindah ke atas? Duh, bisa rupanya. Alhamdulillah. Agak turun ke bawah, Bun, kameranya. Kita malah ngelihat cicak ini. Bunda, Bunda Kamera Afrida, di bawah kameranya ya. ditundukin ke bawah bisa nggak? Ah, sip, Bisa tuh. mantep. Ayo coba, Bismillah. Tapi kalau susah ya sudah, Bun. Digambar. Di apa diganjel? Ah, oke, nah, sip, sip, sip. Coba Bunda Afrida maju sedikit, Bun. Mohon maaf. Oke, ya. Hampir sempurna ya. Kepalanya Bunda turun ke bawah, Bun. Kepalanya, iya. Nah, itu dia, Bunda. Kira-kira sekarang sudah terasa tarikan di betisnya atau belum, Bun? Terasa dong. Terasa tarikan di betis ya. Jadi setiap ruku Terasa. memang terasa. Ya. Oke, sip. Boleh, Bun, duduk duduk kembali. Aduh, maaf ya Bunda ya, jadi repot ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan kita mau bantu kan. Jadi, Ya, ini di eh, kamar kok. kalau saya tadi lihat Bunda Afrida, rukunya itu dikatakan sempurna hampir ya. Karena Mm-mm. posisi kepalanya masih ngedongak. Nah, nanti coba dilakukan mulai hari ini sampai kapanpun. Rukunya, kepalanya itu turunkan. Jadi betul-betul sejajar dari pinggang sampai ke kepala. Lurus. Kalau tadi kita lihat, kepalanya Bunda Frida tuh masih agak ngedongak gitu. Agak ngangkat. Nah itu juga bisa Bun. Tarikan dari kepala ke punggung itu bisa dari situ masalahnya. Lalu kemudian yang mau saya tanyakan yang kedua, Bunda sekarang kan umurnya 58 tahun. Di umur Ya. berapa Bunda Afrida berhenti gula? Gula ini, kalau yang gula pasir itu udah lama Ya, dok, gula karena pasir. setiap saya Mm-mm. minum gula atau misalnya teh, itu saya sariawan, Oke, dari langsung umur berapa sariawan. Bunda Afrida nggak makan gula lagi? Mungkin sudah sejak 45 lah, kayak gitu. Bener-bener nggak ketemu gula pasir ya Bun ya? Ya gula, yang gula gitu. Tapi kan masalahnya yang makanan yang Iya, dari yang pakai nggak ada itu. betul. Iya, iya. Oke, Ini nggak apa-apa. misalnya, Oke, Eh, mari kita kurangi kecurigaan kita kepada gula ya, karena Bunda sudah berhenti gula dalam waktu yang cukup lama. Jadi penyebab mm-mm, sakit-sakitnya Bunda sekarang sepertinya bukan karena gula pasir. Kemudian pertanyaan yang saya ya. yang ketiga, sesering apa Bunda makan daging? Sebulan makan daging berapa kali? Eh, kalau dulu tuh saya jarang karena sering apa ke gigi, jadi saya malas gitu. Jadi yang seringnya makan telur. Oke, Jarang, berarti kalaupun memang ada itu kan eh, misal buat buat sop gitu, saya iya, lebih dikit lah ya palingnya. minum kuah gitu. Mm-mm. Yang Berarti kan daripada Berarti Bunda Afrida ini tergolong jarang konsumsi daging ya. ya. Oke, mari kita singkirkan juga, kita kurangi kecurigaan kita kepada daging tadi. Nah, berarti yang bisa jadi kemungkinan Bun, antara yang pertama tadi gerakan sholat pada saat posisi ruku yang hampir sempurna, sama kemudian aktivitas sehari-hari, termasuklah tidurnya Bunda Afrida. Maka saran saya sih kepada Bunda Afrida untuk bisa kemudian mengobati keluhan sekarang yang Bunda Afrida rasakan. Yang pertama ialah gerakan sholatnya tadi disempurnakan. Sudah hampir sempurna kok Bunda Afrida ya. Lalu kemudian
tidurnya ya, dijaga supaya kualitas tidurnya tetap bagus. Tidur awal, bangun awal. Sebelum tidur sambil wudhu dulu, kemudian mungkin baca surah Insyaallah. Al-Muluk, zikir, biar hati Ya. tenang. Jadi selama tidur tuh kita dijaga, tidurnya pun berkualitas gitu kan. Nah, kemudian paginya Bun, eh, kita tahu webinar dari Meaningful Ways kan nonstop ya dari Senin sampai Sabtu atau Ahad itu ada gitu kan. Boleh sisihkan Iya. satu hari Bunda tidak ikut webinar, tapi bukan di hari Kamis ya Bun. Eh, atau mungkin setelah webinar boleh keluar rumah kena matahari ya Bun ya. Sambil jalan kaki boleh ambil energi dari matahari. Jadi badan Bunda Afrida itu hangat. Nah, nanti masa otot Bunda Afrida pun akan lebih bertambah gitu. Nah, fokusnya bukan pada gejalanya sekarang, fokusnya pada perbaikan aja dulu. Nanti insya Allah akan pelan-pelan akan membaik. Nah, saran saya Bunda Frida ikut belajar materi totok punggung, ya. Atau ada anggota keluarga lain yang disuruh ikut totok punggung ini, jadi bisa notokin Bunda Frida setiap hari, gitu. Demikian ya Bunda Frida ya, semangat ya. Insya Allah bisa sembuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat Bunda Frida, Masya Allah. Terima kasih dokter. Ini kalau dokter itu menjawab pertanyaan dari bunda-bunda dari peserta tuh, Insya Allah ya detail banget. Jadi itu pun yang membuat saya harus meminta maaf kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum terfasilitasi ya, gitu ya, untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dan Insya Allah Dok, berkenankah kalau misalkan nanti di peserta totok punggung ada yang bertanya-bertanya gitu, Dok? Aman ya? Ya boleh, itulah gunanya nanti teman-teman yang ikut materi e-course ini nanti kita apa ya minta kesediaan untuk join ke dalam satu grup. Oke. Nah, grup itu nanti insya Allah ada saya juga di situ. Teman-teman silakan kirimkan video apa namanya ya, bukan video, sorry apa kesaksiannya. Hmm. Misal ada masalah ketika notokin, dok saya habis notokin si Fulan, tapi Fulan itu merasakan gini-gini ya gitu. Nanti kita jawab gitu, Hmm. ya. Dan Oke, nanti siap. juga ada webinar untuk pendampingan-pendampingannya. Oke, Masya Kang Reza Allah. itu Bu Afridia Muda dapat diskon nggak? Iya dong, kita kasih 10% juga buat Bu Frida Muda ya. Silahkan langsung Masya Allah, hubungi kakak Alhamdulillah. admin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih teman-teman Meaningful Ways dan juga Dokter Gustaf pagi hari ini. Dan mungkin itu dulu dok ya. Sudah 7.20 nih soalnya nih. Waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah. Mungkin Iya, sebelum iya. ditutup ada yang mau Baik. disampaikan Dokter Gustaf? Mangga. Iya, baik. Singkat aja teman-teman, seperti biasa, fokus kita melawan penjajah penyakit ini bukan pada penyakitnya, tapi pada penguatan internal. Nggak mungkin rasanya penyakit itu datang kalau tubuh kita terjaga kesehatannya. Karena Allah menciptakan tubuh manusia, fitrahnya adalah sehat. Lalu kok bisa sakit? Ya, tanyakan pada diri kita sendiri. Apa saja kontaminasi yang kita lakukan? Apa saja kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri sehingga tubuh kita pun jatuh sakit. Terapi bekam, terapi totok punggung, terapi herbal, berjemur dan lain sebagainya itu hanyalah sebagai wasilah ya. Fokusnya bukan pada terapi-terapi itu, tapi fokus kita kepada diri kita. Bagaimana diri kita bisa kembali bagus, kembali baik dan kembali pada fitrahnya sebagai orang yang sehat. Demikian terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan attentionnya ya dan kesediaannya untuk menerima informasi dari kami hari ini. Sama saya juga minta maaf ternyata nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau tadi saya lihat banyak yang mengacungkan tangan, angkat tangan gitu banyak ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Cuman saya mohon izin Kamis depan tidak bisa jumpa dulu bersama Ibu. Saya ada show di Malaysia Selangor ya. Agak lama waktu yang dibutuhkan untuk roadshow tersebut sehingga khawatir mengganggu dan tidak bisa maksimal melaksanakan webinar Kamis depan sehingga keputusan akhirnya Kamis depan
Saya libur dulu ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin insya Allah di Kamis yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak. Lancar perjalanannya, acaranya, penuh keberkahan. Insya Allah dok ya, disehatkan, dimudahkan segala sesuatunya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup seperti biasa, bagi yang baru bergabung hari ini silahkan pastikan sudah masuk ke grup Meaningful Ways yang reguler ya. Jadi info-infonya nanti akan kita bagikan di sana. Termasuk e-course tata punggungnya Dr. Gustaf nanti akan kita bagikan juga informasinya di sana nih. Tadi ada yang nanya juga linknya gitu ya. Nah nanti mungkin teman-teman admin juga bisa membagikan kembali di kolom chat. Dan insya Allah besok kita masih ketemu lagi bersama webinar Meaningful Ways di hari Jumat akan ada Bundambar, insya Allah ya. Dan yang paling penting tentu saja Bapak Ibu sekalian seperti biasa dengan segala kerendahan hati, saya ingin minta doanya kepada keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada untuk senantiasa mengirimkan doa-doa terbaiknya untuk tim kita nih yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, kakak admin, kakak operator, kakak desainer gitu ya, banyak lah pokoknya yang terlibat di selenggarakannya webinar Meaningful Ways setiap harinya. Mohon banget doa-doa terbaiknya ya agar kita semua bisa istiqomah menyajikan program-program yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk guru-guru kita nih, dokter, life coach gitu ya, Ustadz, Ustazah gitu ya. Alhamdulillah banyak yang membersamai kajian kita, webinar kita setiap pagi harinya. Mohon juga doa-doa terbaiknya dan khusus pagi hari ini yuk kita kirimkan, kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Dokter Gustaf dan keluarganya. Allah jaga beliau dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi setiap aktivitasnya dok. Terima kasih banyak selalu mau bersamai kita-kita semua nih untuk berikhtiar hidup sehat ya. Senang pokoknya lah Amin, Masya insya Allah. Allah. Dan terakhir, yuk kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa Subhanallah wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat hari Kamis, semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Dr. Gustaf. Waalaikumsalam. Ya yang udah sekarang Warahmatullahi kalau wabarakatuh. ya belum bisa jawab semuanya Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Dokter Gustaf. Masya Allah. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan Mas Reza. Reza dokter, insya Allah menyiapkan waktu setiap pagi. Amin. Terima kasih Bunda Siti Maria. Hai Kang Reza. Sehat-sehat semuanya, Bu Rati, Bu Yurniati, Bu Cucun, Bu Pak Harjito, sehat-sehat Pak. Waduh, semuanya insya Allah ketemu lagi besok. Kita tutup dulu ruangan Zoom-nya ya. 5, 4, 3, 2, 1.